Sekitar 20 tahun yang lalu, di awal tahun 2000-an, aku dan kedua temanku hendak pulang pada malam hari. Kami menghentikan sebuah taksi berwarna biru dan segera naik. Setelah menunjukkan alamat rumahku, aku iseng bertanya pada bapak pengemudi, "Pak, bapak berani ya narik taksi di tengah malam?" Pak supir pun menjawab, "Iya mas, emang sudah dibiasakan." Karena iseng, kami bertanya tentang keseharian Pak supir, tentunya tentang pengalaman mistik yang pernah dialami para supir. Pak supir pun bercerita tentang pengalaman temannya sesama supir taksi yang belum lama dialami. Saat itu kawan Pak supir mendapat order untuk menjemput seorang perempuan dari sebuah apartemen lama di daerah selatan ibu kota. Menurut beliau, dulu area tersebut sebelumnya penuh dengan pemakaman umum, namun kemudian ada yang digusur dan dibangun gedung apartemen. Di malam yang senyap itu, penumpang itu pun tidak banyak bercerita, hanya sesekali menunjukkan arah, karena ini era sebelum GPS. Teman Pak supir tidak terlalu memusingkan, karena ini sudah larut malam, mungkin penumpang itu lelah. Akhirnya setelah perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah komplek perumahan, dan perempuan itu minta berhenti di depan sebuah rumah mewah. Anehnya, walaupun rumah terlihat terang dan megah, tidak ada orang yang keluar menyambut sang penumpang. Perempuan itu pun turun, sambil menyerahkan uang ongkos. Dia berpesan, "Terima kasih ya Pak, nanti keluar dari sini lurus saja, jangan belok kiri atau kanan, nanti Bapak dapat segera keluar dari komplek ini." Supir taksi dengan gembira mengiyakan, karena ia diberikan uang tip yang cukup besar. Setelah beberapa meter dari rumah tersebut, dia merasa kebelet ingin buang air kecil. Ia menghentikan taksinya, membuka pintu dan membuang air kecil di rerumputan. Setelah selesai, ia melihat sekeliling dan terkejut. Karena dia tidak ada di komplek perumahan tadi, dan di sekelilingnya terlihat gelap. Akhirnya ia menyadari, ternyata ia ada di dalam sebuah komplek pemakaman. Karena panik, ia berlari meninggalkan taksinya. Di kejauhan dia melihat sebuah warung rokok di tepi area pemakaman. Pemilik warung, yang juga merupakan juru kunci komplek pemakaman, bertanya kepada supir ini, "Bapak kenapa lari-lari Pak? Kok mobilnya ditinggal?" Kawan Pak supir yang terengah-engah menjawab, "Tadi saya habis mengantar tamu Pak." Pemilik warung berkata, "Tidak ada yang turun dari mobil Bapak. Tadi saya heran, kenapa Bapak membawa taksi ke dalam komplek pemakaman, lalu berhenti cukup lama. Setelah jalan sebentar, kok mobilnya berhenti, Bapak malah lari dan taksinya ditinggal." Supir taksi kami mengatakan bahwa kawannya akhirnya menunggu di warung tersebut. Ia baru berani mengambil kembali mobilnya di pagi hari. Aku sempat bertanya, "Uang yang dibayar asli Pak? Apakah berubah jadi daun?" Supir taksi menjawab, "Asli Mas." Disitulah anehnya. Aku dan kawanku pun mengangguk dan terdiam, memikirkan kejadian aneh yang dialami oleh kawannya Pak supir tersebut. Tak lama kemudian kami pun tiba di depan rumahku. Aku pun berkata, "Sampai nih Pak, ini uangnya, terima kasih. Bapak nanti keluar lurus aja, jangan belok kiri atau kanan." Pak supir dengan gugup menatap aku dan kawan-kawanku yang terdiam kaku. Kami pun tidak dapat menahan tawa. Aku berkata, "Gak kok Pak, nanti keluarnya belok kiri." Sambil tersenyum gugup Pak supir pun mengiyakan. Demikian cerita horor singkat dari kami. Jika Anda suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Jika ada saran, masukan atau request, silahkan tulis di kolom komen, cerita atau artikel apa yang Anda ingin kami buat. Dukungan dan saran Anda sangat membantu kami untuk terus berkarya lebih baik lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita Shade Story yang berikutnya.